Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua, amin. Di dalam segala perkara berarti saat kita bersukacita atau saat susah, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur, amin. Karena saat kita mengucap syukur, Tuhan yang akan berperang gantikan kita, amin. Haleluya. Mazmur 100 dikatakan, bawalah persembahanmu, ucapan syukurmu ke dalam gerbang Tuhan. Bawa syukurmu kepada Tuhan dan masuki pelataran Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Saudara dan haleluya umat Tuhan. Berikan sorak-sorai di rumah Tuhan. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, amin. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Siapa yang percaya bahwa bagi Allah segalanya mungkin? Not gonna live by what I see.
Allah yang di tempat maha tinggi yang kami sembah Tuhan. Kau yang telah memberikan kemenangan bagi kami semua Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Thank you Jesus. Oh. Syarabata karabaya sandarabaya. Tuhan akan memberikan kesegaran baru pagi ini. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Kristus di dalam kamu. Mari Tuhan, kami percaya Kau telah sediakan kemenangan bagi kami pagi ini Tuhan. Dan kami terima, sebab Allah yang telah berperang bagi kami. Allah yang telah berperang bagi kami. Kami tidak berjalan dengan apa yang kami lihat, dengan apa yang kami rasakan, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kini Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang sudah mendapat kemenangan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Thank you God. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa. Sebuah kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan yang sudah Kau sediakan buat setiap kami pagi ini Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Biar kami hampiri tahta-Mu pagi ini Tuhan. Kuatanku di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami imani pagi ini Tuhan. We declare ada kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kemenangan setiap masalah kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang permasalahan kami, kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Allah yang hidup pagi ini. Thank you Jesus. Thank you Lord. Sekali lagi nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi. Terjadi di, pemulihan terjadi. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Jesus. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Thank you Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, sing Your praise, oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mari bisa sama-sama angkat tangan kita katakan, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin saudara. Banyak hal yang kita nggak sadari kalau Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Hari ini kita mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman untuk mengambil bagian di perjamuan kudus,
Tuhan mengingatkan saya perbuatan Yesus Kristus di kayu salib. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 12 ayat 2 mengatakan demikian, saudara. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu bertahan di kayu salib dengan siksaan, penyiksaannya menanggung penderitaan kita. Kematiannya membuat kita hidup. Darahnya menebus kita. Karena itu saudara, seperti apa yang firman Tuhan katakan, pada saat kita mengambil perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah akan aku. Ingatlah, supaya apa saudara? Pandangan kita tertuju kepada Kristus. Mari saudara, hari ini kita buat komitmen pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita buat komitmen supaya setiap hari pandangan kita tertuju kepada Kristus. Mari angkat roti ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau mengingatkan kami kembali atas perbuatan-Mu di kayu salib. Engkau menanggung kesengsaraan yang sebenarnya adalah kesengsaraan kami. Engkau menanggung segala sakit penyakit yang sebenarnya adalah sakit penyakit kami. Engkau menanggung segala kutuk yang sebenarnya adalah kutuk yang ada pada kami. Engkau menanggung segala dosa yang sebenarnya adalah dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengingat akan semua yang Kau lakukan supaya kami senantiasa mempunyai hati dan mata tertuju kepada Kristus. Dengan perjamuan ini kami membuat komitmen Tuhan supaya hidup kami untuk Kristus. Mari kita ambil bagian makan bersama-sama. Angkat cawan ini saudara. Ini adalah cawan yang merupakan darah Kristus yang memeteraikan perjanjian baru antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai hubungan intim bersama dengan Tuhan. Kita hidup didasarkan kasih Tuhan. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang menanggung segala penderitaan kami. Hari ini pada saat kami mengambil bagian di dalam anggur ini yang merupakan darah Kristus, kami mengucap syukur karena kami diikat dengan perjanjian baru yang penuh dengan kasih dan karunia Tuhan. Mari saudara kita minum bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar terus dengan Roh Kudus-Mu Engkau bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami terus menjadi terang dan garamnya dunia. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, coba berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Selamat datang, selamat hari Minggu, selamat berbakti,
Dan saya melihat ada wajah-wajah baru, bisa melambaikan tangan wajah-wajah baru. Haleluya. Haleluya, terima kasih semua saudara yang datang bersama-sama berbakti. Kalau saudara baru pertama kali datang, coba saudara setelah kebaktian bisa menemukan greeters untuk supaya informasi saudara bisa dimasukkan ke dalam iPad atau website kita supaya kita semua bisa menghubungi saudara lebih lanjut. Amin saudara. Gereja kita adalah gereja yang penuh dengan kekeluargaan. Saudara, sebelum kita membawakan persembahan kita, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, persembahan penanaman benih. Saya ingin membacakan satu firman yang luar biasa saudara. Firman ini di Galatia 3 ayat 14. Saya ambil dari EMD Translation bahasa Indonesianya ya. Kristus melakukan hal itu supaya berkat Allah dapat diberikan kepada semua orang. Allah menjanjikan berkat itu kepada Abraham. Berkat itu datang melalui Kristus Yesus. Yesus telah mati supaya kita dapat memiliki Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Dan kita menerima janji itu oleh iman. Saudara, saya percaya segala aspek hidup kita setelah kita lahir baru, kita harus berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan apa yang kita lihat. Benar saudara, kita harus berjalan dengan iman. Makanya saudara, waktu kita berjalan dengan iman, segala apa yang menjadi janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap firman-firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu ini adalah janji-janji Allah. Janji-janji Allah ya adalah iya dan amin. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan selalu menjaga kami. Tuhan selalu memberkati kami lebih daripada cukup supaya kami senantiasa bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, biar hari ini dengan pembawaan persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan training center. Karena kami tahu gedung ini akan dipakai untuk our next generation. Terima kasih Bapak, karena kami percaya Tuhan akan memakai setiap generasi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur, mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan saudara, kotak persembahan ada di muka kalau saudara ingin membawakan envelope saudara, atau kalau saudara mau memberi secara online, saudara bisa memberikannya melalui apa yang tertera di dalam screen itu saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara tahu kalau gereja kita adalah gereja yang memberi. Saya ingin memberikan update kepada saudara apa yang kita terima untuk sumbangan Maui Disaster Relief. Berikan tepuk tangan kepada kiri kanan saudara. Wah, saudara adalah jemaat yang memberi, karena itulah yang Tuhan kehendakin. Waktu Tuhan memberkati kita lebih dari cukup supaya kita itu bisa menjadi berkat. Saudara, total yang kita terima dalam persembahan Maui Disaster Relief ini 6.151,66 sen. Nah saudara, haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Total jumlah ini semua sudah dikirim ke partner kita dalam pelayanan kasih, yaitu Somebody Care International. Jadi mereka akan gunakan untuk supaya menolong setiap korban bencana di Maui ya saudara ya.
Dan juga jangan lupa terus doakan ya saudara, doakan supaya mereka juga mengalami Kristus. Amin saudara. Nah mari kita saksikan video announcement. Hello, church. Thank you for tuning in this morning. We want to welcome all of you to City Blessing Church. My name is Brendel, and I'm honored to be bringing you today's Sunday announcement. First announcement is a call to pray, not just for yourself at home, but a church-wide corporate prayer. Mark your calendar for Friday, September 15th. We will have Pressing On, Pressing In prayer night starting from 8 p.m. to 11 p.m. here at our Walnut campus. Let us intercede as a body of Christ and come together in agreement. Also, following that prayer night on Monday, September 18th to Friday, September 22nd, we will have corporate prayer and fasting. More details will follow soon, but now mark those dates down. Again, those dates are September 15th for prayer night and September 18th to 22nd for corporate prayer and fasting. Next, we have a special update about our building project. Hey, Garrett, down here. No, Garrett, over here. Hey, Garrett, nice to see you. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your training center project supervisor, here with your weekly update. Man, it has been a crazy week. I am standing about 6 feet below what will be the floor, the first floor of the new training center. But I'm yelling down here, so let me go to where the elevator is gonna be and I'll be right up. Wow, was that a hike? I can't wait till the elevator gets in because that is about a 25-foot climb. The depth that I was standing at is about 6 feet below the first floor of the building. And the white soil that you'll see behind me is that base layer that we needed to find. The problem is the brown stuff behind it. Over the next 2 weeks, we're gonna keep digging deeper. And so what you're gonna see is like a terrace start to evolve here. It's gonna go another 20 feet below where I was standing. As always, we covered your prayers. We need protection for the workers. As you can see, as we get to these depths, potential for cave-in and injury goes up. And we also need the Lord, be praying to the Lord for provision for this project. And as always, I just want to thank you for the opportunity to serve City Blessing Church, and I look forward to coming back to you next Sunday. God bless. How exciting! Let's continue to intercede for our new building. Next, we want to let everyone know that our God is a God of miracles. And if you are sick or you know someone who is sick and need prayer, City Blessing has a healing room ministry that will pray for you and with you. Come and ask for prayer. Healing Room is open every Sunday except for holidays from 10 a.m. until 11:30 a.m. in person, or call 714-592-4550 for an appointment. If you want to be part of the Healing Room team, you can also contact us at info@cityblessing.org. Okay, that is all for this week's announcements. Thank you for watching. Let's get our hearts ready to hear the Word of God this morning. God bless you all. Yang akan bicara Pastor Paul, bukan saya, tapi hari ini kita ingin mendengar kesaksian. Berapa banyak di antara saudara yang join Daughters Conference? Wah, lumayan banyak ya, puji Tuhan. Saya dapat linknya saudara, saya menyaksikan, saya terharu saudara. Saya hampir mencucurkan air mata. Karena apa? Karena biasanya kalau kita bikin conference itu undang guest speaker. Kali ini Daughter Conference is the speaker our own home. Dan luar biasa sekali saudara. Mereka yang dulu kita lihat sebagai children ministry, anak-anak di children ministry, sekarang mereka sudah married dan mereka memberikan satu encouragement, satu sermon yang luar biasa sekali. Saya sendiri terjamah saudara, wah luar biasa sekali. Saya yang gak attend Daughter Conference melalui video aja saya terjamah saudara. Dan saudara akan terjamah lagi karena beberapa dari mereka yang mengalami Tuhan, mengalami transformasi melalui Daughter Conference ini. Untuk itu salah satu dari jemaat kita, Ibu Seni, bisa maju ke depan untuk memberikan sedikit kesaksian apa yang dia dapati di dalam conference ini. Ya,
Seni ini, Ibu Seni ini adalah jemaat kita yang baru 6 bulan ya, Penlin. Setahun ya, setahun lebih. Dia aktif, dia join Kersal, dia aktif. Nggak lama lagi dia akan menyanyi di musik ministry ini. Siap? Panas dingin nih Pak. Aduh, jam sendiri ternyata ya. Selamat pagi semuanya. Shalom, saya Seni. Deg-degan. Dari Daughters Conference kemarin, memang banyak pembicaranya. Cuma jujur aja saya kurang ngerti bahasa Inggris. Jadi ada yang beberapa saya tangkap. Itu saya tertegur dengan kata-kata dari Shannon. Biar dia lebih kecil dari saya, tapi kata-kata dia buat saya ngena banget. Saya tertegur dari kata-kata dia yang berkata, kadang ada sebagian orang yang menilai kita itu terlalu berlebih. Mungkin overacting atau apa gitu. Ada juga dari orang yang berkata kita itu kurang. Dianggap rendah lah mungkin ya. Dimana kata-kata kayak gitu itu setiap kali saya untuk berhubungan sosial itu kata-kata itu merasuk banget ke pikiran saya gitu, ke hati saya, yang saya nggak tahu oleh kuasa iblis itu seperti dipakai untuk mengintimidasi saya gitu. Jadi setiap saya ketemu sama orang baru, ih udah jangan overacting kayak gitu, ih lu kan gini gitu. Seperti ada kata kayak gitu di dalam hati saya dan pikiran saya. Jadi pada saat Sharon ngomong gitu, saya bilang, aduh Tuhan gimana ya, susah sekali untuk move on sebenarnya. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 4 dan 5. Di situ yang Lazarus mati, tapi Maria memberikan baktinya seluruh yang dia punya kepada Tuhan, memberikan minyak mahal yang kita tahu pada saat itu minyak narwastu, dan dia juga mengusap kaki Yesus dengan mahkota yang zaman dulu orang bilang wanita itu mahkotanya di rambut. Jadi itu benda berharga bagi wanita ya. Dia mengusap kaki Yesus dengan itu. Tanpa memperdulikan kata-kata yang Yudas Iskariot bilang, kenapa kamu harus memberikan minyak itu? Itu mahal harganya. Kenapa kamu gak bisa uang minyak itu kamu jual dan kamu berikan kepada orang miskin? Tapi itu persembahan terbaik dari Maria buat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus senang gitu, kita menyenangkan hati Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan dengan itu. Aduh gemetaran. Jadi dengan kata-kata Shannon dan dengan ayat itu saya ingat, duh Tuhan saya mau move on, kenapa enggak saya bisa move on seperti kata-kata Shannon. Selama saya nggak menyimpang dan nggak melakukan pelanggaran dari firman Tuhan dan saya berjalan dalam kebenaran Tuhan, kenapa saya harus peduli omongan orang gitu? Terus saya mau Tuhan, ada kata-kata Bu Joyce juga yang kemarin itu saya kurang paham, cuman saya bilang saya mau Tuhan tuh ubahkan saya. Saya mau perkataan intimidasi pandangan orang itu mengintimidasi saya sehingga saya berubah gitu, berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di dalam Tuhan terutama gitu. Jadi di sini saya bersyukur dengan mengikuti Daughter Conference. Tuhan izinkan saya ikut di acara tersebut, ada maksud Tuhan saya yakin. Dan Tuhan juga sudah singkapkan maksud itu lewat kata-kata pembicara kita di acara
agar saya lebih percaya diri untuk menjadi diri saya sendiri di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekian. Luar biasa, luar biasa. Nah, bagi saudara yang nggak sempat menghadiri conference, saudara bisa ke website kita www.cityblessing.org, daughter conference, right? Ada small fee ya saudara untuk supaya dapetin link itu, supaya kita harus tahu bahwa sesuatu yang Tuhan berikan itu berharga. Amin saudara. Amin. Saudara kalau mendengar pasti diberkatin. Saya aja yang lelaki, saya mendengar dan saya diberkati. Amin saudara. Let's all welcome Pastor Paul. Praise the Lord. Haleluya. Terima kasih Seni buat kesaksiannya. Berikan tepuk tangan. Biarpun gemeter tapi berani ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya waktu ada seminar itu Daughters Conference, saya pagi itu saya menyaksikan online. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya merasakan wah Tuhan pakai bahkan dari dalam, saudara, bukan hanya pembicara yang kita undang. Jadi saya lihat, saudara, Anda di sini luar biasa loh, saudara. Come on now, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asal saudara mau memberikan diri untuk dipakai aja, siapa aja, tua, muda, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Asal menyediakan diri untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau bicara lagi kepada kami ya Tuhan. Engkau berbicara supaya kami bisa mendengar suara-Mu dan iman kami bangkit ya Tuhan. Iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biar apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, setiap orang yang mendengarkan, tua, muda, yang baru menjadi pengikut Kristus maupun yang sudah puluhan tahun mengikut Kristus, yang hadir maupun yang join online, Tuhan Engkau bicara, Engkau jamah setiap kami ya Tuhan, supaya kami beriman, supaya iman kami bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Atta. Puji Tuhan. Bulan ini fokus kita adalah mengenai iman. Katakan iman. Iman. Jadi ini yang akan kita sampaikan di dalam bulan September ini. Sudah bulan September loh saudara. Sebentar lagi Thanksgiving, sebentar lagi Christmas, tahun baru. Wow. Saya percaya bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru buat semua kita di sini. Amin, saudara. Apakah saudara siap untuk menerimanya? Tuhan akan menyediakan yang baru. Tuhan selalu melakukan segala sesuatu yang baru. Jadi kalau ada saudara yang macet, yang nyangkut, yang stuck di hal-hal yang lama, tinggalkan saudara, maka Tuhan akan bawa saudara maju lagi. Dan topik saya hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya begitu saudara, percayalah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Dalam bahasa Inggrisnya itu have faith in God, have faith in God. Ya. Jadi kita beriman kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan, itu kita beriman kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi saya belajar begini saudara, baik orang yang sudah lama terima Tuhan atau Anda baru mengikut Kristus, itu kadang-kadang waktu kita berdoa, kita itu bukan minta kepada Tuhan, tapi kita nuntut kepada Tuhan. Ada bedanya saudara. Firman Tuhan mengatakan kamu minta, apa yang kamu minta, kamu percaya, kamu akan menerimanya saudara. Dan saya melihat bahwa banyak orang yang hanya karena tahu ayat-ayat dan mengutip ayat, nggak salah menghafal ayat, nanti saya akan jelaskan. Tapi saudara, biasanya tuh ada orang-orang yang menuntut. Itu ada bedanya dengan minta atau memohon, berdoa ya. Bukannya beriman kepada Tuhan,
tapi justru menuntut. Jadi karena itu ada orang-orang mungkin ada di sini yang mulai kehilangan pengharapan. Anda kehilangan pengharapan karena Tuhan enggak menjawab doa-doa Anda yang Anda doakan, ya. Dan saya belajar bahwa kita perlu belajar untuk memuliakan Tuhan dan untuk mendeklarasikan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan waktu kita mengalami tantangan, bahkan waktu kita melalui ujian, bahkan pada saat doa-doa Anda belum dijawab. Amin, saudara. Mungkin itu mengenai kesembuhan, mungkin mengenai keuangan, mungkin mengenai pekerjaan, mungkin mengenai anak, mungkin mengenai orang tua, mungkin apa aja, saudara. Jadi kita perlu belajar mengucap syukur. Ada amin? Alright, puji Tuhan. Kita perlu belajar untuk bisa bertahan, untuk bisa endure, bisa bertahan pada saat kita mengalami hal-hal yang nggak pasti. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang nggak pasti, yang uncertain dalam bahasa Inggrisnya. Dan sebetulnya di dalam hidup kita ini, kalau kita bicara mengenai iman, saya percaya, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini bisa nyambung, bisa connect kepada saudara. Karena saya bukan hanya mau sekedar Anda itu semangat waktu di gereja, iya amin, tapi waktu pulang kayaknya kok nggak it doesn't work gitu ya. Bukan itu yang saya mau. Saya mau Anda di gereja dibangun, dikuatkan, lalu waktu Anda pulang Anda ngalamin firman. Mau apa enggak, saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu tujuannya, supaya Anda mengalami. Di dalam hidup kita ini, bukankah seringkali, banyak kali, itu yang kita alamin itu ada hubungannya dengan misalnya kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kalau ... Anda mengharapkan sesuatu, tapi di dalam pikiran itu ada pertanyaan, what if? Kalau yang terjadi itu enggak seperti yang Anda harapkan. Atau di dalam hidup sehari-hari, Anda bisa berpikir seperti ini, mungkin, ya, kata mungkin itu sebetulnya adalah pertanyaan dari semua kita di dalam hidup. Pasti kita pernah bertanya begitu, saudara. Mungkin begini, mungkin begitu. What if begini? What if begitu, saudara? Itu sebabnya kita perlu iman. Are you with me? Jadi kita perlu iman supaya kita bisa mengubah semua persoalan menjadi kemuliaan, semua tantangan menjadi kemenangan, semua pergumulan menjadi satu pengharapan yang menghasilkan iman. Amin, saudara. Saya belajar bahwa ternyata iblis itu mau make sure supaya Anda itu fokusnya hanya di masa sekarang aja. Setan itu maunya supaya kita itu mikirnya di sini aja terus, saudara, supaya nggak bisa melihat rencana Tuhan untuk masa depan Anda. Itu yang iblis mau lakukan. Karena apa? Kebanyakan dari kita fokusnya itu hanya masa yang sekarang. Fokusnya hanya masa yang sekarang aja. Fokusnya semuanya itu berdasarkan apa yang bisa memuaskan diri kita sekarang. Apa yang bisa kita alami sekarang. Ya, itu ada hubungannya dengan mungkin makanan, mungkin fellowship, mungkin teman, atau mungkin apa aja yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sekarang ini. Jadi itu sebabnya banyak dari kita yang put a demand, yang menuntut, bukannya beriman kepada Tuhan, tapi nuntut. Tahu, saudara, ada bedanya ya, kalau minta lain sekali dengan nuntut. Kalau nuntut itu rasanya itu Anda maksa bener begitu ya, saudara. Dan saya berharap bahwa hari ini Anda bisa dibangunkan imannya. Dan tujuan saya sekali lagi bukan hanya untuk Anda mendengar, tapi Anda ngalamin. Katakan sama-sama, saya mau mengalami
Saya mau beriman. Iman saya mau bangkit. Saya mau mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan di sini di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak, apa saudara? Asal tidak bimbang hatinya, tapi apa? Katakan tapi apa? Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik susunan tata kalimatnya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang bisa ngomong begini ini hanya Tuhan, saudara. Karena apa? Ini adalah satu kalimat ini berhubungan dengan masa yang sekarang, masa yang sudah lalu, dan masa di mana Anda akan mengalami apa yang Anda doakan. Di sini dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan sekarang ini, betul? Oke. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah menerimanya. Loh, doanya sekarang bilangnya telah menerimanya. Sudah terima atau belum? Belum terima, tapi waktu Anda berdoa, Anda mesti mempunyai iman bahwa Anda telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saudara, ini adalah satu kalimat yang menurut saya khusus sekali. Tuhan mau supaya kita beroperasi dalam tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan yang demikian. Saya belajar dari firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena apa saudara? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman, oleh iman. Jadi kita diselamatkan itu karena kasih karunia, ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita nggak bisa diselamatkan karena usaha kita, upaya kita, tapi kita diselamatkan karena iman. Karena iman, dan kita mendapat apa saudara? Kasih karunia. Kita sebetulnya nggak layak, semua kita nggak layak, saya juga nggak layak untuk menerima keselamatan. Kita semua itu sebetulnya layaknya itu menuju ke hukuman, neraka, api yang menyala-nyala. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita yang percaya kepadanya. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi semua kita ini diciptakan untuk melakukan good works, katakan good works. Pekerjaan baik ya. Jadi bukan kita diselamatkan bukan karena kita melakukan pekerjaan baik, tapi setelah kita diselamatkan, kita perlu tahu, kita perlu melakukan pekerjaan yang baik. Nyambung saudara? Oke, jadi kita perlu berbuat baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita akan baca beberapa ayat lagi, nanti saya akan kupas satu persatu, dan kita akan lihat ayat demi ayat. Are you okay? Yes. Katakan kanan kiri, are you okay? I am okay, puji Tuhan, haleluya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan demikian, iman, katakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dalam bahasa Inggrisnya itu now faith. Katakan now faith. Jadi kita perlu iman itu now. Kita perlu iman sekarang ini. Now faith. Iman adalah dasar. Katakan dasar. Dalam bahasa Inggrisnya itu substance, ada substansinya,
kenyataannya, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Katakan bukti. Bukti dalam bahasa Inggrisnya itu adalah evidence. Satu evidence dari segala sesuatu yang apa, saudara? Lu kita belum lihat, tapi menjadi bukti, menjadi evidence. Gimana itu bisa terjadi? Nanti akan kita lihat gimana itu ya. Nah, di pasal yang sama, di ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin orang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Berapa banyak saudara di sini yang mau menyenangkan hatinya Tuhan? Saya percaya kita semua mau menyenangkan hatinya Tuhan. Gimana mau menyenangkan hatinya Tuhan? Supaya Tuhan senang, supaya Tuhan smile, Tuhan senang dengan Anda. Itu perlu iman. Tanpa iman tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Bukannya sukar, bukan, tapi nggak mungkin. Nggak bisa lah, nggak bisa. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah. Katakan memberikan upah. Upah itu dalam bahasa Inggrisnya itu reward. Beda dengan gaji. Gaji itu setelah Anda kerja, ya, Anda mendapat gaji. Tapi kalau reward, Anda sudah dapat gaji, tapi Anda masih mendapat lagi reward, saudara. Dan di sini dikatakan memberikan upah kepada orang yang seminggu sekali setia mencari Tuhan. Amin. Diam-diam aja nih, gimana? Sebelah sini gimana? Amin? No. Ya, karena itu perlu ngikutin, jangan ditelan aja, saudara. Amin, gitu ya, saudara. Ternyata di sini dikatakan karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bahasa Inggrisnya itu diligently. Sungguh-sungguh itu artinya rajin, katakan rajin. Rajin itu lawannya adalah malas. Kalau malas itu biasanya cuma mungkin Kristen mingguan. Atau mungkin ada Kristen tahunan, saudara. Atau ada Kristen CEO, Christian Christmas and Easter only. Ada yang cuma seminggu 2 kali, saudara. Nggak bisa dapat upah, nggak bisa mengalami, saudara. Dan coba saudara dari ayat-ayat yang kita baru baca tadi ya. Menurut saya apa yang kita baca barusan ini adalah pernyataan yang sangat keras loh saudara. Pernyataan yang amat sangat serius. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, tadi ayat yang kita baca bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Betul saudara? Saya percaya itu. Saya percaya kita, apalagi kalau Anda dan saya adalah pengikut Kristus, kita perlu melakukan pekerjaan baik. Amin? Kita perlu menolong. Amin? Kita perlu melayani. Kita perlu memberi. Ada bencana di Maui, kita bantu. Amin, saudara. Kita nggak perlu ke Maui, ada kalanya juga ada dari Anda mungkin mau terjun sendiri ke sana bantu seperti waktu kita ada bencana di Aceh. Tim kita, Pastor Him pergi ke Aceh, ya bisa juga. Tapi kita ada mitra kerja, ya Somebody Cares, Amerika, Doug Stringer, kita bekerja sama. Sahabat saya sudah lama, sudah hampir 30 tahun, saudara. Itu melakukan pekerjaan baik, Jadi saudara, saya percaya melakukan pekerjaan baik itu adalah hal yang alkitabiah, tapi, katakan tapi. Lagi katakan tapi. Yang dikatakan di ayat ini ialah tanpa iman tidak mungkin Anda bisa menyenangkan Tuhan. Are you with me? Jadi tidak dikatakan di sini tanpa pekerjaan baik Anda nggak bisa menyenangkan Tuhan. Halo? Nangkep ya? Nggak dikatakan tanpa pekerjaan baik. Bukan, tanpa iman.
Jadi mungkinkah ada orang yang melakukan pekerjaan baik tapi nggak beriman kepada Tuhan? Coba katakan yes. Benar ya? Nangkap ya? Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat di sini saudara. Kenapa sih saya bicara mengenai iman? Di ayat yang pertama yang saya bacakan, itu ada satu konteks di mana Yesus waktu itu dia lapar, dia lihat ada pohon ara dan ada daunnya lebat. Daunnya lebat tapi nggak ada buahnya. Lalu dia kutuk pohon itu. Dia bilang, aku kutuk, kamu kering ya. Terus dia jalan aja. Dan rupanya pada saat Yesus mengucapkan itu, pohon itu tetap ada, tetap seger, tetap ada di situ berdiri tetap. Tapi waktu Yesus dan murid-muridnya balik, murid-muridnya itu waktu melihat pohon yang sama, di tempat yang sama, mereka kaget. Mereka bilang, Guru, pohon yang engkau kutuk kering, mati, sampai ke akar-akarnya. Wow, powerful sekali. Padahal waktu pertama kali diucapkan oleh Yesus enggak terjadi apa-apa. Dan di situ dia katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Tidak ada yang mustahil. Jadi dia mengajarkan mengenai apa saudara? Mengenai percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan di dalam konteks itu ayat yang bawahnya nggak saya tuliskan di slide ini, tapi di situ dikatakan kita perlu belajar untuk mengampuni. Oh, ternyata ada hubungannya juga. Karena ada orang-orang yang sudah ke gereja, sudah dalam Tuhan, masih nggak mau mengampuni, akibatnya stuck, nggak bisa maju lagi. Nah, kenapa sih saya bicara mengenai iman bulan ini? Dan sebetulnya iman adalah salah satu topik yang perlu dibicarakan setiap tahun, perlu diingatkan lagi. Setiap tahun, karena ini yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita perlu punya iman. Halo? Kita perlu punya iman. Ternyata mengapa kita perlu beriman? Jawabannya di sini saudara, Lukas 18 ayat 8b. Di sini dikatakan akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Waktu Yesus datang kedua kalinya, ada iman enggak di bumi ini? Are you with me? Oke. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya we walk by faith and not by sight. Kadang-kadang kita mau sprint. We sprint by faith. Jadi maunya tuh lari cepat aja gitu ya. No, walk. Katakan lagi walk. Kita berjalan. Jadi ada langkah demi langkah. Apa yang Anda dapatkan sekarang ini, kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus dan mengalami kuasa Tuhan, pasti semua Anda punya kesaksiannya, betul? Halo? Punya kesaksiannya, tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, minggu lalu mungkin ya. Tapi saya percaya begini saudara, apa yang iman yang sudah membawa Anda sejauh ini sampai sekarang ini, enggak cukup untuk membawa Anda ke tempat yang berikutnya, ke tujuan, destiny, purpose-nya Tuhan. Enggak bisa. Untuk maju ke depan, kita perlu iman lagi. Enggak bisa pakai iman yang lama. Are you with me? Oke, makanya kita perlu bertumbuh imannya. Itu sebabnya yang saya sampaikan di sini, bukan hanya untuk orang yang baru terima Tuhan, bahkan semua saudara termasuk saya sendiri, kita perlu maju lagi, kita perlu bertumbuh lagi dari iman
menuju kepada iman. Dari iman menuju kepada iman. Itu sebabnya di dalam tantangan hidup kita ini kita perlu lebih beriman lagi. Nah, coba kita lihat sebentar ya, kira-kira apa sih lawan daripada iman itu apa ya? Musuh daripada iman itu apa sih ya? Saya belajar pertama dari ayat yang baru kita baca tadi ya. For we walk by faith, not by sight. Katakan sight. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Salah satu musuh daripada iman itu berdasarkan apa yang kita lihat. Yang kita lihat begini, kita maunya percaya aja begitu. Are you with me? Yang kedua, saya belajar bahwa lawan daripada iman itu adalah dia mau membawa Anda itu hanyut, katakan hanyut. Kalau kapal itu ya, Bishop saya belajar banyak dari Bishop Bud Pierce, dia punya 2 kapal, saudara. Dia suka share mengenai kalau air lagi pasang, laut lagi pasang, lagi surut, saudara. Itu kalau nggak diikat kapalnya, saudara, itu bisa hanyut, bisa geser sedikit aja, sedikit aja, sedikit aja. Saudara, saya nggak peduli berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen. Tapi kalau Anda membiarkan sedikit aja ya, oh nggak baca firman, sedikit aja, ya capek, ya ngantuk, ya macam-macam. Kita banyak alasannya macam-macam lah ya. Betul, kita punya gelar, setiap kita itu punya gelar PhD, ya, PhD di dalam kasih alasan. Kita pinter lah kasih alasan, capek ya, kerja pastor, kerja, saya double job lagi pastor, aduh anak-anak lagi pastor, banyak sekali alasannya saudara. Kita pinter kasih alasan demi alasan ya. Itu hanyut sedikit, enggak berdoa, hanyut lagi sedikit, ya enggak apa-apalah. Yang penting minggu ke gereja ya, hai Pastor Tom, ya oke. Anda hanyut lagi sedikit lagi, enggak ke gereja, enggak ke gereja seminggu sekali ya. Lama-lama enggak ke gereja, sebulan enggak kerasa apa-apa. Lama-lama, saudara katakan lama-lama. Yang namanya hanyut itu ya saudara, orang itu enggak langsung berbuat jahat seketika, enggak mungkin. Mulai dari mikir dulu. Orang itu nggak langsung mencuri, tapi mulai mikir dulu. Orang itu nggak langsung berbuat zina. Enggak, saudara, tapi mulai dengan pikiran-pikiran yang kotor. Mulai sedikit demi sedikit. Jadi saudara, itu sebabnya Ibrani menuliskan jangan menjauhkan perkumpulan orang percaya. Amin saudara. Jangan menjauhkan. Jangan menjauhkan, kita perlu satu sama yang lain. Saya perlu Anda juga perlu saya. Kita perlu percaya, kita perlu satu sama lain. Amin saudara. Kita perlu mendukung satu sama lain. Apalagi musuh daripada iman itu adalah tradisi. Karena udah kebiasaan demi kebiasaan, bertahun-tahun begitu. Oh bisa ditambah lagi, bisa meningkat lagi. Oh orang tua saya juga begitu. Oh opa, oma saya juga begitu. Tradisi sehingga Anda nggak bisa mengizinkan firman Tuhan yang Anda dengar itu bicara dan menjadi hidup buat saudara. Apalagi yang menjadi musuh iman itu adalah predetermined mindset. Pola berpikir yang pokoknya udah mestinya begini. Nggak bisa dirubah lagi, pokoknya begini. Apalagi kalau Anda mendengarkan pengajaran yang salah, itu yang akan saya sebutkan dalam poin yang berikutnya. Musuh daripada iman adalah wrong teaching. Apa itu wrong teaching? Nanti akan saya jelaskan, saudara. Wrong teaching di mana orang itu ada yang mengatakan, oh pekerjaan Tuhan itu karunia Roh Kudus sudah nggak ada lagi, kesembuhan sudah nggak ada lagi, bahasa roh, itu zaman dulu, waktu di Kisah Rasul, kesembuhan nggak ada, apalagi nggak ada deh buat mengusir setan dan sembarangan, nggak bisa kamu begitu ya, saudara. Sehingga kalau Anda percaya pengajaran-pengajaran yang keliru itu masuk dalam pikiran Anda sehingga Anda nggak bisa maju dalam iman. Masih ngikutin? Oke. Apalagi yang menjadi lawan daripada iman?
Kalau Anda itu mempunyai kekecewaan yang belum diselesaikan, bukan hanya kekecewaan antara satu dengan yang lain, tapi kekecewaan antara Anda dengan Tuhan sendiri. Amsal 13 ayat yang ke-12 mengatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi saudara, kalau Anda mengalami kekecewaan, saudara, siapa di sini yang nggak pernah dikecewakan? Kita semua pernah. Move on, katakan move on. Coba ngomong yang yakin, move on. Tadi Seni juga ngomong begitu ya, move on, ya move on, ya kita perlu move on, maju lagi, puji Tuhan saudara. Dan yang berikutnya apa sih yang menjadi lawan daripada iman? Yang berikutnya ini poin yang sangat semuanya penting, tapi saya percaya apa yang akan saya sampaikan ini akan mencelikan hati saudara. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu kepada Anda. Tadi ayat yang kita baca, kalau anak manusia datang ke bumi ini, ya, datang kembali, apakah dia akan menjumpai iman di bumi? Saya mau tanya sama saudara. Iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Iblis mau curi apa sih dari Anda? Mau curi uang Anda, iblis nggak perlu duit. Yang dia mau curi itu iman. Mulai kecewa sedikit, mulai hanyut sedikit, itu yang mau dicuri. Sehingga lama-lama Anda mulai nggak beriman, ini gue selamat nggak ya? Gue diampunin apa enggak ya? Berapa minggu yang lalu saya sampaikan, semua Anda dalam Kristus, Anda adalah orang yang istimewa. Iblis bisa datang, kamu model begitu kok istimewa. Iya ya, kayak aku ngalamin begini, doa kok nggak dijawab. Iblis mau mencuri iman Anda. Dan satu lagi yang menjadi enemy, musuh daripada iman adalah mendua hati. Katakan mendua hati. Mendua hati atau bimbang, mendua hati. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan, nggak ada di slide di sini saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, dari poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan, nanti saya akan berdoa buat Anda. Supaya Anda bisa mengalami terobosan dan Anda bisa maju. Amin, saudara. Katakan mendua hati. Bahasa Inggrisnya itu double-minded. Double-minded. Itu dalam bahasa Grekanya itu diasychos. Itu artinya apa, saudara? Coba saya bacakan dari teman saya, namanya Bishop Mark Sirona dari Orlando, Florida. Dia mengatakan demikian, saya kutip dalam bahasa Inggrisnya dulu ya. Nanti saya akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan demikian, ini Bishop Mark Sirona mengatakan demikian. Double-mindedness itu artinya it conjures the image of being torn between two selves or two souls, wavering between different opinions or courses of action. The notion of being double-minded implies the state of being conflicted within yourself, where you are experiencing inner tension between various thoughts, feelings, desires, and values. It can cause you to vacillate courage and fear, or action and inaction. It is not a sign of failure, it is a sign of being human. James, Yakobus, isn't speaking condemnation here. He is calling us
to awareness so we can trust the wisdom of God to heal the fragmented splits in our inner conflicts. Trust God. Powerful sekali, saudara. Saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Orang yang mendua hati itu memunculkan gambaran yang terpecah antara di dalam diri Anda sendiri itu sepertinya ada dua pribadi. Ada dua jiwa, bimbang antara pendapat atau tindakan yang berbeda. Saya percaya Anda bisa nyambung ini. Semua kita pernah ngalamin seperti ini. Mungkin sering ngalamin seperti ini. Gagasan pikiran ganda, double-minded, menyiratkan keadaan konflik. Katakan konflik. Konflik yang ada di dalam diri Anda, di mana Anda mengalami ketegangan batin antara berbagai pemikiran, berbagai perasaan, berbagai keinginan, dan juga nilai atau values. Hal ini dapat menyebabkan Anda bimbang dalam keberanian. Kadang-kadang sebentar Anda bisa berani, sebentar Anda bisa takut. Atau Anda bisa bimbang dalam tindakan, ini ambil tindakan apa enggak ya? Anda akan bimbang ambil tindakan atau tidak bertindak. Dari ayat yang saya bacakan tadi, Yakobus itu enggak menyatakan bahwa kalau Anda mempunyai sikap yang demikian itu berarti Anda gagal. Bukan, saudara. Dia bukan sedang mengecam Anda di sini, tapi ia memanggil kita semua untuk sadar, sehingga kita dapat mempercayai hikmat Tuhan untuk menyembuhkan perpecahan. Perpecahan di dalam diri kita ini, bahkan perpecahan yang terjadi itu biasanya itu di sini, saudara. Atau perpecahannya itu di sini, saudara. Are you with me? Yang lebih tepatnya itu perpecahannya terjadinya di sini, antara hati dengan pikiran. Apa yang ada di hati nggak cocok dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Percayalah kepada Tuhan. Have faith in God. Have faith in God. Percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, dari apa yang saya sampaikan di sini, paling enggak ada poin yang perlu saya ulangi supaya kita semua nangkep ini. Yang saya ngomong ini apa sih ya? Anda bisa mengerti kenapa kita perlu iman. Anda perlu mengerti apa sih itu iman. Minggu depan akan saya sambung, saudara, bagaimana supaya kita bisa memakai iman yang kita terima itu untuk membawa Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, di sini dikatakan, saudara, bahwa ayat yang tadi sudah kita baca ya di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita perlu mengerti bahwa pengharapan, katakan pengharapan. Pengharapan itu penting. Tapi pengharapan itu tidak mempunyai substance. Pengharapan itu tidak mempunyai dasar. Pengharapan itu enggak bisa menggantikan iman. Tapi kita semua perlu pengharapan. Kita semua perlu pengharapan sebelum kita itu bisa beriman. Ya. Iman memberikan dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi sekali lagi saudara, pengharapan itu nggak ada dasarnya, nggak ada substansinya. Oke, saya kasih contoh, saudara. Anda nggak mengharapkan sesuatu yang Anda sudah punya. Anda hanya mengharapkan sesuatu yang Anda nggak punya. Are you with me? Oke. Di saku saya ada dompet. Saya nggak perlu saya harapkan dompet saya, udah ada di sini. Saya harapkan dompet saya ada di sini. Nggak perlu pengharapan lagi. Pengharapan itu Anda mengharapkan sesuatu, dengarkan baik-baik saudara, Anda
mengharapkan sesuatu, mempunyai pengharapan dulu, tapi Anda tahu bahwa ini beda dengan iman. Jadi iman itu apa, saudara? Iman dengan kata lain adalah Anda memegang, katakan memegang, Anda memegang harapan yang tidak nyata dan membawanya menjadi kenyataan. Iman yang tadinya harapan yang masih belum nyata, belum kelihatan, Anda bawa. Nah sekarang Anda bawa supaya Anda mengalami kenyataannya menjadi kenyataan, saudara. Sama seperti tadi Pastor Tom katakan, kita lagi membangun training center. Saudara, Anda yang sudah cukup lama bergereja di City Blessing, ini adalah satu milestone atau satu loncatan ya yang Tuhan berikan di gereja kita. Banyak ceritanya, ini hanya salah satu sebetulnya. Kita dapat gereja di Claremont, itu mujizat Tuhan. Dapat tempat di sini, mujizat Tuhan. Sekarang mau membangun lagi. Itu sebabnya kita perlu menanam benih. Itu sebabnya sudah disampaikan beberapa kali, kita ada komitmen Sunday nanti tanggal 22 Oktober. Disampaikan jauh-jauh, saudara, supaya kita bisa berdoa. Amin. Supaya kita bisa, nanti kita akan ada yang namanya itu janji iman. Dalam 3 tahun kita akan memberikan berapa janji iman, kita berdoa aja. Amin, saudara. Berdoa dan taat kepada Tuhan. Nah, jadi iman itu adalah, ini saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya, definisi daripada iman, bukan definisi, ini adalah terjemahan lain daripada ayat yang kita baca ini ya. Faith is the warranty deed that the thing for which you have finally hoped is at last yours. It is the evidence of things not seen. Iman itu adalah, kalau saudara punya rumah itu Anda ada deed-nya. Kalau Anda punya mobil itu Anda punya pink slip-nya. Belum punya pink slip, belum milik saudara mobil itu. Ya. Rumah Anda masih mortgage ya, title-nya ya title Anda mesti bayar mortgage. Tapi kepemilikan belum sepenuhnya. Tapi iman itu adalah warranty deed. That the thing for which you finally hoped, apa yang Anda harapkan akhirnya itu menjadi milik Anda. Luar biasa. Ini adalah satu evidence, satu keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan. Amin, saudara. Enggak kelihatan, tapi kelihatan. Halo? Are you still with me? Oh Jesus, okay. Nah, gimana caranya? Ini yang saya mau konklusi di sini. Gimana caranya supaya beriman? Anda perlu bergaul dengan firman Tuhan. Perlu bergaul dengan firman Tuhan. Lihat ayat-ayat di dalam Alkitab dan baca dan renungkan dan meditasi, pelajari sehingga ayat-ayat ini menjadi milik Anda. Ayo, saudara, yang saya sampaikan sekarang ini perhatikan baik-baik. Ini sangat penting untuk semua kita supaya Anda bisa maju dalam Tuhan. Perlu Anda renungkan, meditasi sampai menjadi bagian dari batin saudara. Menjadi bagian dari your inner consciousness. Bukan hanya sekedar baca. Anda bisa baca 20 pasal sehari, oke-oke aja saudara. Tapi Anda perlu merenungkan, mengulangi. Jadi saudara, waktu Anda mempraktekkan ini,
gini saudara, ada orang yang berkata demikian, ada orang yang datang kepada saya dan berkata demikian, oh pastor, saya melakukan apa yang pastor khotbahkan ya, tapi saya nggak ngalamin. Saya jawab begini, ya kamu nggak ngalamin, dan minggu depan kamu juga akan nggak ngalamin. Kaget. Anda kalau dengar ini juga bisa kaget. Kok gitu sih pastor? 2 minggu lagi juga Anda nggak akan ngalamin. Jadi buat apa dengar khotbah? Saudara, karena kalau Anda tidak menerimanya menjadi milik Anda hanya kutip saya. Pastor Paul bilang begitu. Saudara, di dalam buku Kisah Rasul, itu ada anak-anak imam namanya Skeva. Dia itu mengusir setan. Dan mereka itu ngomong begini, di dalam nama Yesus yang disampaikan oleh Paulus, aku usir kamu. Setan-setan itu bilang begini, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Terjemahan bahasa Jakarta, siapa lu? Anda baca itu, mereka dicabik-cabik. Anda jangan hanya telan. Dengarkan baik, are you with me? Saya mau sampaikan dengan jelas, jangan telan semua pembicara yang ada dengar di YouTube, khotbah, jangan telan semuanya. Anda lihat dalam firman gimana nih. Jangan telan semua pembicara yang kita undang di sini. Anda di rumah perlu baca lagi, selidikin lagi. Are you with me? Jangan telan semua yang saya ngomongin. Pulang, selidiki lagi. Sehingga apa yang saudara dengar menjadi bagian dari your inner consciousness. Di situ iman mulai bangkit. Pada saat Anda melakukan itu, maka Anda akan bangkit. Karena kalau Anda hanya kutip yang saya ngomong, itu yang saya omong, itu yang saya dapat. Anda tahu apa enggak? Yang saya sampaikan di sini 45 menit, 50 menit, kadang lebih lama. Itu saya sudah siapkan dari 3 bulan sebelumnya. Anda hanya dengar 50 menit. Dan setelah saya siapkan 3 bulan sebelumnya, itu 2 hari sebelum sekarang ini, saya doakan, saya kupas lagi, saya pelajari lagi, saya doakan lagi. Bisa tanya istri saya. Anda hanya terimanya 50 menit. Bagaimana bisa bertumbuh? Kalau hanya terima, tapi nggak memiliki, nggak menjadi milik Anda. Are you with me? Yes. Katakan amin. Saudara, kita di sini gereja kita ada salah satu pelayanan adalah healing room. Tahu ya healing room, kita ada healing room, Rima di sini bagian dari healing room. Dan beberapa saudara di sini menjadi bagian dari healing room. Saudara tahu apa enggak? Ada seorang hamba Tuhan namanya John G. Lake. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan luar biasa sekali. Selama masa hidupnya itu ada 100.000 lebih orang yang secara medis dibuktikan mengalami mujizat dan mengalami kesembuhan. Clinically proven healed. 100.000 orang lebih. Itu ada di Spokane, Washington. Saya mau beritahu kepada saudara. Ini yang dia lakukan. Di healing room place di Spokane, Washington ya. Itu sebelum orang itu dilayani, didoakan. Itu mereka itu mesti berdoa sendiri. Ada satu ruangan, ada satu apa? Ada satu ruangan di mana mereka itu perlu menyembah Tuhan sendiri. Mereka perlu berdoa sendiri. Dan ini yang terjadi.
banyak dari mereka yang belum sampai didoakan itu udah sembuh. Karena apa? Karena waktu mereka merenungkan Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Karena pada saat mereka merenungkan firman, merenungkan firman, merenungkan firman, iman itu bangkit. Tapi kita sekarang maunya lari dengan iman. For we run by faith. Kita nggak mau jalan. Kita maunya cepet. Udahlah gue sakit, healing room, doain. Udah doa belum? Belum. Kamu doain saya. Why don't you go home and pray first? Oh. Hello. Yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Ada orang yang Jesus. Ada orang yang minta didoakan baptisan Roh Kudus. Doakan. Sudah didoakan tim doa, bahkan pastornya doakan. Sudah didoakan, jadi unyel. Doakan. Enggak dapat. Gimana ini ya, pulang. Doakan lagi. Saudara, ternyata salah satu sebabnya, orang itu sebetulnya nggak punya kehausan. Cuman maunya doain aja. Baca Alkitab juga enggak. Halo? Tapi ada orang-orang yang benar-benar di ayat yang baru kita baca tadi. Ia adalah Tuhan yang memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baca lagi firman. Itu waktu datang belum sampai didoakannya sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Luar biasa. Biasanya itu manusia kebiasaannya itu sukar untuk diterobos. Tapi kalau Anda mulai membaca firman, merenungkan firman, pelajari firman, maka Anda akan mengalami. Oh Jesus. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ada kalanya saudara, waktu Anda merenungkan firman Tuhan, itu Anda mendengarkan khotbah, Anda menggambarkan, Anda membayangkan apa yang Anda pikir Tuhan bicara. Bukan yang Tuhan bicara. Ada bedanya. Are you with me? Tapi kalau Anda tahu ini Tuhan bicara kepada saya, menjadi hidup, menjadi milik Anda. Perhatikan baik-baik. I'm almost done. Tadi yang saya katakan mengenai baptisan Roh Kudus itu cuma salah satunya aja. Doa mengenai kesembuhan ya sama juga. Doa mengenai keselamatan ya sama juga. Sama halnya dengan semua janji-janji yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Are you listening to me? Yes. Okay. Jadi itu sebabnya saya katakan, saudara, bawa Alkitab. Baca Alkitab. Renungkan Alkitab. Pelajari, bahkan saudara kalau lihat bukan hanya di dalam Alkitab ini, bukan hanya untuk kita di-encourage untuk baca Alkitab. No. Meditate. Hello. Saya nggak peduli Anda sudah baca berapa kali. Ini Alkitab saya, ini Alkitab yang keberapa ini? Ini aja sudah mulai sobek-sobek, saudara. Saya nggak peduli Anda sudah baca berapa kali. Ini luar biasa, ini adalah firman Tuhan. Yang sudah saya baca bertahun-tahun yang lalu, tiba-tiba saya baca lagi, ini buat saya. Menjamah my inner consciousness, batin saya. Oh, Jesus.
Oh God. Yosua 1 ayat 8 ini adalah satu pesan daripada Tuhan kepada Yosua. Tetapi hendaklah kamu merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Halo? Apa yang Anda renungkan? TikTok? Makanya ya TikTok terus. Tapi kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, waduh itu jangan terlalu fanatik lah pastor. Terserah Anda. Bagian saya hanya nyampaikan aja. Yang keputusan Anda. Semoga Anda mengambil keputusan hari ini supaya masa depan Anda, katakan masa depan, menjadi berhasil. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Tetapi renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan, siang dan malam. Akibatnya apa? Hasilnya apa? Maka apa yang engkau lakukan akan berhasil. Dalam bahasa Inggrisnya, that you shall make your way prosperous and you shall have good success. Kalau ditanyain semua kita mau sukses. Kalau ditanyain semua kita mau prosperous. Tapi mau merenungkan firman, ini kuncinya di sini saudara. Itu sebabnya saya katakan baca sendiri. Katakan baca sendiri. Saya sudah pernah katakan, kadang-kadang saya pikir nggak perlu pakai slide lah. Kayak keenakan. Nah, ada slide saya keenakan. Cepret. Belum tentu dibaca lagi. Hello? Menu-menuin memori cellphone Anda. Tapi powerful firman Tuhan kalau Anda menjadi inner consciousness. Orang lain nggak tahu, Anda tahu. Orang lain nggak ngalamin, Anda ngalamin. Jadi waktu Anda pulang, Anda itu bisa, oh Jesus, bisa mempraktekkan. Saya akan tutup dengan apa yang akan saya sampaikan di sini. Oh Jesus. Musik tim bisa maju. Bisa nyanyikan lagu yang terakhir itu powerful sekali. Semua yang dinyanyikan powerful hari ini. Semua lagu, saudara, praise, katakan praise. Lagi katakan praise. Jangan terlambat kalau datang ke gereja. Saya cuma mau kasih tahu satu rahasia ini ya. Di dalam perjanjian lama dituliskan berulang kali kalau ada strategi perang. Strategi apa? Ada yang nggak dengar strategi apa? Tahu nggak Anda? Anda tahu atau nggak tahu itu iblis lagi merangin Anda. Di dalam strategi perang itu dituliskan beberapa kali dalam firman Tuhan. Waktu Yosafat berdoa. Waktu siapa lagi Daud berdoa, itu yang disuruh maju barisan depan itu adalah suku Yehuda, Juda. Juda itu artinya praise. Halo? Waktu Anda ngalamin peperangan, jangan jadi loyo. Praise. Oh saya nggak lagi suka praise. Gua tahu. Siapa yang bisa praise lagi Anda lagi ngalamin tantangan? Tapi pada saat Anda praise, iman bangkit. Anda yang tadinya loyo, Anda bisa menjadi manusia yang bangkit. Anda bisa ngomong, aku akan hadapi raksasa ini. Karena apa? Karena praise. Nah saudara, saya mau beritahu, let me close with this. Dan saya akan berdoa. Oh Jesus. Waktu saya baca firman Tuhan, itu ada ayat-ayat yang bicara kepada saya dalam batin saya yang dalam. Seolah-olah itu seperti lampunya nyala. Nangkep gitu ya. Di dalam saya. Di dalam
hati saya. Tapi kemudian bisa kadang-kadang itu terjadi di kepala saya mulai timbul apa yang saya lihat, apa yang saya ingat. Tiba-tiba apa yang tadinya lampunya nyala, mati langsung. Di hati nyala. Waktu Anda mulai pakai pikiran Anda, mati lampunya. Pada saat Anda mengizinkan firman masuk, terang masuk, pewahyuan masuk. Gimana caranya pastor? Karena kalau saya baca kan ya enggak ke hati ya. Waktu baca kepikiran. Benar ya? Kita baca pakai pikiran. Are you still with me? Yes. Betul, waktu kita baca kita pakai pikiran kita. Tapi pada saat Anda mendapat pewahyuan dari apa yang Anda baca, itu masuk ke dalam hati Anda. Dan pada saat masuk dalam hati Anda, iman bangkit. Ini yang saya maksud. Saya mau semua Anda di sini, waktu pulang, coba praktekkan. Praktekkan. Baca, renungkan, ucapkan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa, oh God, hanya sekedar mengutip ayat, itu it doesn't get the job done. Karena saya tahu, kita semua pernah ngalamin lah. Ada ngutip-ngutip ayat, 10 kali, 20 kali, 100 kali, belum dapat jawabannya. Pernah ngalamin? Kenapa? Karena masih di sini. Masih di pikiran. It's good to memorize scriptures, but it doesn't get the job done. It will get the job done when the word masuk ke dalam batin Anda menjadi hidup. Minggu depan akan saya sambung. Gimana kita mendemonstrasikan, kita mempraktekkan. Salah satu contoh aja, saya kasih contoh sedikit. Berapa minggu yang lalu Anda masih ingat waktu Tuhan bicara kepada saya, ini ada orang yang di mulutnya ada tumbuhan. Masih ingat? Saya tanya, siapa itu? Saya nggak tahu, ternyata yang maju dari sini. Saya agak kaget, Pastor Dewi yang maju sini. Saya nggak tahu. Minggu depannya dia share sama saya, Pastor, saya lupa hari Selasanya, dia pergi ke dentist. Oh, hari Selasanya dia periksa, nggak ada. Jumatnya baru ke dentist, hilang saudara. Jadi saudara, saya mau sekali lagi dengarkan baik-baik. Anda dengar yang saya sampaikan ini, jangan percaya, selidiki sendiri, baca sendiri, ulangin sendiri, sampai firman itu menjadi milik Anda. Mari bangkit berdiri. Yes, thank you Jesus. Yes, yes Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our
berdoa sambil musik mainkan dengan perlahan. Saya mau berdoa buat saudara dan saya ingin bertanya kepada Anda semua di sini saat ini. Anda sadar apa enggak bahwa selama ini yang Anda alamin itu iblis mau mencuri iman Anda. Bukan barang-barang, bukan uang Anda, bukan, tapi iman. Kalau ada saudara di sini yang saudara bicara saat ini dalam hatimu, Anda tahu, oh ya itu saya pastor, saya sudah selama ini hanyut, saya hanyut. Saya berjalan berdasarkan apa yang saya lihat. Saya berjalan berdasarkan tradisi. Saat ini saudara yang berkata demikian, Anda omong sama Tuhan, Tuhan stop, aku gak mau begini lagi, aku mau maju, aku mau beriman, aku mau bertumbuh. Ada nggak saudara di sini yang Anda berjalan dengan predetermined mindset di dalam pikiran Anda tuh pokoknya udah beginilah, begini. Anda nggak memberikan ruangan kepada Tuhan untuk bicara kepada Anda. Atau mungkin Anda kecewa kepada teman, bahkan kepada saudara seiman atau di gereja Anda dikecewakan. Sehingga Anda pegang terus itu kekecewaan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu gak mau ampuni, kamu akan stuck. Dari ayat yang tadi kita baca, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bisa gak jadi terjadi karena Anda gak mau mengampuni saudara. Apakah ada saudara di sini yang mendua hati, bercabang hati, bimbang? Oh, saat ini saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang apa yang tadi saya sudah sebutkan, kalau itu adalah saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat Anda. Ada lagi. Yes. Ada lagi. Angkat yang tinggi. Saat ini. Yes Lord. Oh, yes Lord. Saya ingin doakan saudara. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Quickly. Saya akan doakan. Come on, maju. Anda membuat keputusan. Thank you, Ayun. Praise the Lord. Ada lagi. Anda akan maju. Anda nggak akan stuck lagi. Yes, kita nggak akan terburu-buru di sini. Hadirat Tuhan ada di sini. Come on. Ayo, saudara yang tadi mengangkat tangan, silahkan maju. Saya akan doakan buat Anda. Kita akan doakan. Tim ministry akan maju. Kita akan doakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus. Oh God. Come on. Yes. Oh, yes. Nggak usah malu, nggak usah takut. Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, saudara yang belum mengalami kasih Tuhan, saat ini Anda maju ke depan. Kita akan doakan Anda juga. Silahkan. Ayo, hari ini ada terobosan. Doakan dari depan. Yes. Doakan. Anda nggak bergantung kepada pastor, Anda nggak bergantung kepada leaders, Anda bergantung kepada Tuhan. Ada pikiran yang baru saat ini. Yes. Dalam nama Yesus ada terobosan. Ya, nggak lagi yang lama. Yang baru. Yes. Oh Tuhan. Oh yes, ada perlengkapan saat ini. Yes, waktu pulang renungkan firman. You will not be the same anymore. Dalam nama Yesus. Oh ya rabarata sakaya rabarata sandayata. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berdoa. Yes. Oh ya rabarata saka. Semua saudara yang gak maju sekalipun Anda berdoa. Kita semua perlu beriman, bukan hanya yang maju di sini. Oh, Anda gak akan stuck lagi. Anda akan mengalami terobosan. Oh, yang di sini belum didoakan. Silahkan. Oh, yes Lord. Oh, yes Lord. Oh, yes Lord.
Yes, Lord. Oh, Rabayada Barata Sakaya Daba. Jesus, Jesus, Jesus. Ya, ya, ya. Oh, ya, 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 ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Ada kesembuhan, ya. Ada terobosan, ya. Ada kelepasan, ya. Ya, 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 ya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Oh God, yes, yes. Anda mengalami kelegaan. Anda pulang plong, hatinya plong, bebas, lega. Beban diangkat. Beban diganti dengan sukacita ilahi. Oh, karena iman masuk, iman bangkit, iman bertumbuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang masih didoakan, nggak usah terburu-buru. Bisa terus dilayani, didoakan. Siapa lagi yang mau didoakan bisa maju, kita akan layani saudara. Saat ini Tuhan, I dismiss the people. Pulang dengan damai Tuhan, dengan berkat Tuhan. Haleluya. Bless your people. Setiap pribadi, setiap keluarga, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang masih didoakan bisa terus sambil waktu untuk didoakan. Yes, 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 yes. God bless you all.